Assalamualaikum. Salam. Wah, teguran dah. Iya. Bagaimana? Lu bisi lu Tidak baik-baik saja. Kalian mau kemana? Kami menuju ke Gondangwangi untuk mencari Putri Sekar Pinulu. Percuma. Saya dan prajurit saya sudah mengelilingi seluruh Gondangwangi. Setiap rumah kami masuki satu persatu. Setiap gua-gua yang ada di Gondangwangi kami masuki satu persatu. Tidak ada Putri Sekar Pinulu. Tidak ada di sana. Lalu informasi terakhir itu disembunyikan di Gondangwangi itu Raja Kurandana. Saya rasa ketika dalam proses penjebolan benteng itu, Gusti Naryo menyadari lalu membawa putri itu Pergi. Saya tidak tahu. Tidak ada yang melihatnya satupun. Ada kemungkinan Putri Sekar Pinulu itu masih digunakan sebagai sandera. Karena memang dia yang paling berpotensi untuk digunakan sebagai sandera. Bagaimana menurutmu? Saya juga sedang mencari di beberapa wilayah di sekeliling Gondangwangi. Saya menyebarkan prajurit di sana. Berarti jika kita ke Gondangwangi pun sudah benar-benar tidak ada. Hanya warga-warga biasa. Beberapa dari mereka ada yang selamat. Beberapa dari mereka juga ada yang sudah tidak bernyawa. Gusti Naryo pun sudah tidak ada di situ. Tidak ada bekasnya sama sekali. Kira-kira menurutmu tempat yang paling ada kemungkinan untuk menyembunyikan Putri Sekar Pinulu di mana? Biasanya jika seperti itu, Kerajaan Sakit. mungkin dibawa ke Kerajaan Sakit berkemungkinan. Ya, memang selama ini di antara kita tidak pernah ada yang memasuki ataupun berjumpa dengan Raja Wisake. Ada kemungkinan Putri Sekar Pinulu sementara dibawa ke sana sebelum nantinya dijadikan ujung tombak untuk membuat kita lemah. Baiklah, jika seperti itu nanti saya akan cari tahu terhadap si Kiwilangun. Kebetulan Kiwilangun adalah seorang peramal yang bisa keluar masuk dari Kerajaan Wisake. Barangkali saya mendapatkan informasi itu dari Kiwilangun sendiri. Ya, kau bisa tanyakan kepada beliau. Siapapun namanya itu, Kiwilangun atau siapa. Mungkin lewat Kiwilangun lah semua ini akan diselesaikan. Semoga saja. Amin. Ya sudah, saya akan lanjutkan pencarian. Silakan Tuan. Terima kasih. Hati-hati kepada kalian ya. Iya, siap. Salam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ini kita tidak melanjutkan ke Gondangwangi dikarenakan informasi dari Raja Kurandana yang sedang mencari Putri Sekar Pinulu saja di Gondangwangi sudah tidak ada apa-apa. Berkemungkinan besar ketika penjebolan benteng si Gusti Naryo itu menyadari lalu membawa Sekar Pinulu pergi. Yang menjadi pertanyaannya itu pergi dibawa kemana? Kalau menurut saya biasanya disembunyikan di tempat-tempat yang tidak masuk di akal oleh orang pencarian jika menyadari seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dibawa ke kerajaan Wisake. Nah, mungkin kunci satu-satunya yang bisa menembus ke kerajaan Wisake adalah Kiwilangun. Daripada kita menuju ke Gondangwangi nanti juga tidak mendapatkan hasil apa-apa, mending kita mencari Kiwilangun terlebih dahulu. Yuk. Berarti kita paling menyisiri di sekeliling desa Gondangwangi aja Mas. Ya, siap. Astagfirullah. Mas. Siapa deh? Muncul. Siapa sih Om? Muncul, Mbah. Melihat apa enggak sih? Kelingan kok. Ya, saya sendiri. Siapa, Mbah? Terus siapa di sana? Enggak ngerti.
Bangsa orang ngertian. Tunggu perjumpaan yang sangat saya nantikan. Bisa tembak. Kecil. Tebelah pergi. Silakan. Oh ya? Iya, mau punya cat. Apapun yang jenengan mau, insya Allah ya saya turuti, selagi itu memang masih masuk di akal kita. Akal, anaknya. Siapkan raga. Oh, baik mas. Siap. Yang apa? Kapsul. Silakan. Raja Wisakti. Oh. Masuk ke semua. Ini nggak pernah masuk. Hentikan perjalanan kalian. Tidak usah repot-repot kalian. Datang jauh-jauh menuju ke kerajaanku. Saya datang di hadapan kalian. Saya menginginkan pertarungan. Pertarungan hidup dan mati antara saya dengan kalian. Karena kalian sudah berani-beraninya mengambil, mencuri sesuatu yang sangat berharga di hidup saya. Kita bukan maling. Nutuk. Akui saja. Kalian sudah menculik istriku. Menculik? Sudah 1 malam ini istriku tidak balik. Tidak pulang ke istana. Ada prajurit saya yang melihat istri saya berjalan pergi bersama Wilangun. Dan ada juga yang mendengar sedikit pembicaraan bahwasanya Wilangun mengajak istri saya untuk menemui segerombolan manusia. Dan saya yakin manusia itu adalah kalian. Kita tidak tahu apa. Jangan mengelak. Loh. Kita tidak tahu apa-apa ya. Mengurangi ya. Kita tidak menculik. Sebelumnya salam kenal. Wisakti. Tuan Raja Wisakti. Saya senang kau menemui. Berarti di sini kau memang pantas dipanggil seorang raja. Karena keberanianmu datang ke sini sendiri tanpa seorang ajudan. Untuk apa? Untuk apa saya bawa prajurit? Hanya berhadapan dengan kalian saja. Sombong. Tapi mohon maaf, saya tidak merasa apa yang jenengan tuduhkan kepada saya. Lagi pula, apa untungnya saya menculik istri jenengan? Saya juga sudah punya istri. Paham. Saya tahu kalian sedang tidak terima atas apa yang saya perbuat terhadap Gondangwangi. Saya tahu apa yang kalian inginkan. Bisa saja istriku dijadikan sandraan agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau, agar saya dapat menghentikan apa yang saya lakukan di Gondangwangi. Kau adalah seorang laki-laki, kau adalah seorang raja, dan kau tentunya punya seorang putri. Bagaimana rasanya jika putrimu saya bunuh
Saya masukkan ke dalam sumur yang ada di Gondang Wangi. Biarkan dia membusuk di situ tanpa ada penghormatan terakhir di ujung kematiannya. Apa maksudmu? Lah itu yang kamu lakukan, Bu. Masuk-masukan gampang banget. Dari siapa? Kok ini makhluk yang tidak punya perasaan? Saya tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kenapa kau malah membawa-bawa putriku? Kau sudah menculik istriku. Sekarang kau berani membahas putriku dan mengatakan akan dibunuh. Kau harusnya berpikir, kok kehilangan orang yang kau sayangi saja, kau berani mati-matian. Apalagi mereka. Kau pikir anak mereka itu tidak disayangi apa bagaimana? Mereka penuh kasih sayang, mereka itu penuhnya merawat. Tiba-tiba, kau makhluk yang bodoh yang percaya dengan seorang peramal, membabat semua wanita, anak perempuan, lalu dibunuh. Karena ketakutan kau sendiri. Kau tidak tahu apa-apa tentang ramalan, tentang masa laluku. Kita tahu kok. Kau tidak tahu apa-apa tentang kerajaan saya. Kita tahu. Bahkan kakimu saja tidak pernah menginjak kerajaan saya. Nah, Bagaimana bisa kau mengambil kesimpulan seperti yang kau ucapkan tadi? Sudahlah. Tidak usah panjang lebar. Bisa ke. kali tinggi. Jika kau tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Oh, Jika kau tidak ingin terluka, maka jangan melukai. kayak kata-katanya Mak Lampir yuk. Kau tidak tahu. Kalian semua tidak tahu siapa yang terlebih dahulu disakiti. Perbuatan saya terhadap Gondang Wangi dan desa-desa lainnya. Itu adalah imbas dari apa yang mereka lakukan di masa lalu terhadap saya dan seluruh isi kerajaan saya. Nah, itu kan permusuhanmu dengan kerajaan. Sama Rimok, Semuk itu sudah kalah olehmu. Kamu kan melakukan pembantaian itu karena ketakutanmu sendiri atas ramalan. Ya saya akui cerita yang kau katakan benar. Ya bikin kita Ada tahu. benarnya. Kita tahu. Kau sudah tahu. Direndahkan, dihina, disakiti itu sakit. Kenapa kau mengulangi kejadian keji itu kepada orang lain? Jika kau merasa terkena pisau itu sakit, kenapa kau memisau orang? Harusnya kau berpikir. Dua otak apa ora? Sekarang tidak usah bertele-tele. Utaknya pendek. Kau mau mengembalikan istriku yang sudah kau culik atau tidak? Loh, kita tidak menculik istrimu. Masih tidak mengaku. Bilangun. Kiwil. Bilangun. Kiwil. Kalau kau tidak mau mengembalikan istriku yang sudah kalian culik, jangan salahkan pedangku yang panjang ini menusuk kepala dia hingga tembus sampai ke belakang. Ya itu hakmu. Saya doakan ini nanti ramalannya terkabul. Dibilang cepat ramal itu dan doakan agar dia itu cepat bertemu sama yang kuasa. Kau pikir orang yang sangat kau hargai, orang yang selama ini kau percayai, kau seperti itu kan tidak kualat. Hei, Sadar Bilangun. Sadar bisa ge. Kalian tidak usah mengelak. Wilangun sudah mengatakan semuanya. Loh, mengatakan apa? kau tahu saja. Banyak yang mereka hancur dikarenakan mereka tidak punya adab dan berterima kasih kepada mereka yang punya jasa. Lepaskan pedang itu sebelum kau terkena karmanya. Kau harusnya berterima kasih kepada Wilangun yang sudah banyak membantu dirimu. Kau tidak pernah peduli dan kau tidak pernah memberikan apapun kepada Saya Wilangun. sangat berterima kasih kepada Wilangun
karena sudah meramalkan kejadian yang akan mendatang terhadap saya dan kerajaan saya. Tetapi ketika saya mendengar bahwa dia bekerja sama dengan kalian, saya sudah tidak sudi untuk mempercayai dia lagi. Nih, kau ini makhluk model bagaimana sih? Kau ini jadi raja diangkatnya kayak apa sih? Tiba-tiba langsung jadi raja apa bagaimana sih? Kau tahu banyak kebaikannya Wilangun, tapi gara-gara kesalahan yang belum tentu benar, yang belum memperlakukan. Ya Allah, semoga karma cepat-cepat kamu datang ke kamu itu. Tuh buka itu, pengen bicara apa itu mulutnya? Mungkin dapat digayak mas. Karma itu. Gimana Putri Sekar Pinulu? Lu, ya gimana Putri Sekar Pinulu? Jika kau sakit, kehilangan putri, istri, Kerajaan Kurandana juga sakit. Putrinya diculik olehmu. Saya tahu kerajaan Kurandana, tetapi saya tidak tahu Putri Sekar Pinulu itu siapa. Jangan kau tanyakan kepada saya. Ya itu atas perintahmu kok, Gusti Naryo kok. Ayo, ngomong apa? Saya membebaskan Gusti Naryo melakukan apa saja di Kondangwangi. Tetapi saya tidak tahu perihal tentang Putri Sekar Pinulu. Nah, semuanya ya gara-gara kamu. Semuanya itu atas perintahmu, Wisage. Apa atas dasar itu? Lalu kemudian kau beranggapan bahwa saya yang menyulik. Lalu kau menculik juga istri saya. Maumu apa? Sekalipun kau meminta saya bersumpah atas apapun kepercayaan saya, bahwasanya saya bukan penculiknya. Kau bisa apa Wisagi? Kau baru kehilangan istri saja, kelimpungannya sudah seperti itu. Mau saya sudah jelas. Kembalikan istri saya. Sekarang seperti ini saja. Agar kita sama-sama diuntungkan. Kau kembalikan istri saya. Lalu saya akan turuti apa saja yang kalian mau. Cak, ya, cak dul, mati segera kidul, dibuang ndahnya gundul. Apa jaminan ucapanmu? Apapun yang kau inginkan. Apakah istrimu jauh lebih penting dari apa yang selama ini kau bangun? Kalaulah yang kalian inginkan adalah kerajaan saya beserta isinya, saya akan berikan manusia. Asalkan istri saya kembali terhadap saya dengan kondisi yang selamat, silakan kau ambil kerajaan saya. Buat apa? Apa kerajaanmu bermanfaat buat saya? Itu dibangun saja atas darah-darah dari anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Kalau salah, Tolonglah manusia. Tolonglah. Saya akui kalian manusia-manusia yang sangat pintar. Kalian tahu harus mengambil dari mana titik kelemahan saya. Jadi mas, Tolonglah manusia. Kalau perlu saya bersujud, saya akan bersujud di hadapanmu. nah, kamu tahu bahwasanya Rojo ya gue. titik kelemahan bagi siapapun itu adalah keluarga. Tapi kamu malah mateni keluarga yo. Mateni anak-anak yang tidak bersalah.
kau berjanji kau tidak berdusta atas semua ucapanmu. Tuan bilangun. Saya berjanji. Kalau kalian benar-benar mengembalikan istri saya yang sudah kalian culik, saya akan berikan apapun yang kalian inginkan. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini terhadap saya kecuali istri dan anak saya. Hanya mereka yang selama ini membuat saya kuat. Hanya mereka alasan saya bisa bertahan hidup selama ini. Jadi tolonglah Mursyid, kembalikan istri saya. Seperti ini Wisakti. Jujur, saya tidak menculik istrimu. Tapi jika saya harus mencari, insya Allah saya bisa. Bukan berarti saya yang menyembunyikan, tapi saya tahu. Itu satu. Tapi jika kau beranggap bahwasanya saya adalah yang menculik istrimu, kau itu salah. Tapi saya tahu. Seperti ini saja. Bagaimana kau bisa mengatakan kau tidak menculik, tetapi kau mengetahui keberadaannya? Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci perihal itu. Sudahlah manusia. Ceritakan saja. Intinya di sini saya tahu istrimu ada di mana. Saya tahu keadaan istrimu di mana, tapi bukan saya yang menculik. Lalu di mana istriku manusia? Kita bagi tugas kalau kau mau. Jika memang kau mau istrimu kembali, akan saya usahakan atas apa yang saya tahu ini. Saya akan wujudkan apa yang menjadi keinginanmu. Tapi ingat, kau temui Gusti Naryo, tanyakan ke Gusti Naryo. Bebaskan Putri Sekar Pinulu, antarkan ke hadapan saya. Terus hentikan. Apa kau yang kau ucapkan bisa dipegang manusia? Ketika saya membawa Gusti Naryo dan memberikan apa yang sudah Gusti Naryo ambil, kau akan mengembalikan juga istriku. Adanya saya memerangi dirimu atas nama kebenaran. Saya tidak mungkin berdusta di atas kebenaran. Cukup jawaban itu. Baiklah. Tetapi saya mohon sekali kepada kalian. Kalau kalian memang tidak menculik, tapi kalian mengetahui keberadaan istriku, tolong jangan sakiti dia. Istrimu baik-baik saja, tidak ada yang menyakiti. Tapi kalau yang mencium saya tidak tahu. Apa maksudmu mengatakan seperti itu? Kau tidak bisa diajak gurauan. Ceritakan saja. Sungguh saya tidak bisa bergurau di saat-saat seperti ini. Ceritakan saja. Di saat-saat istriku tidak berada di sisiku. Raja panikan nih mas. Nih, maka dari itu, saya pastikan istrimu baik-baik saja. Tapi tidak tahu jika ada yang menciumnya. Mencium bukan berarti itu lawan jenis loh. Bisa dicium nyamuk, bisa dicium sama Jika tahu rasa sakit kehilangan seseorang yang dicintai, jangan memisahkan. apa bisa apa? Memisahkan orang yang dicintai itu Saya maksudnya yakin mas. sekali tidak ada yang berani mencium istriku. Iya. Dan lagi pula Ceritakan saja. istriku adalah
wanita yang sangat setia terhadap saya. Betul. Betul. Kita perlu acungi jempol mengenai kesetiaan dari namanya siapa istrimu itu. Berliasih. Kita tahu kan, kita tuh tahu banyak hal mengenai kerajaan Wisage. Karena kalian itu adalah musuh kami. Baiklah, tapi saya mau kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Gondangwangi, lepaskan, hentikan itu semua. Kembalikan Putri Sekar Pinulu. Saya akan carikan istrimu. Dan saya pastikan saya akan membawa istrimu kembali kepada dirimu dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, utuh, tapi tidak dijamin kalau tidak dicium orang. Itu toh. Iya, apalagi itunya kelowat. Baiklah. Apalagi kalau Lehernya merah. ya, kalau longgar kita bisa menjamin loh. Kayak itu kan raja itu loh. Temui saya. Ataupun nanti saya akan memanggil kalian ketika saya sudah berhasil membawa Gusti Naryo beserta putri yang kau maksud di sini. Oke. Ini nggak dibawa ini. Walungin. Kenapa tidak diceritakan? Ya, apa tidak berbahaya? Berbahaya apa? Namun saya kau ketahui tidak diceritakan. Jujur saja saya takut dengan adanya Raja Wisage turun tangan. Ya mas, kayaknya kendor. Sing perkiraan nyong aja. Wah, atas kamu keras seperti apapun, kalau anakmu yang disekap gimana? Ya tapi kan dia juga menyakiti anak-anak. Nah, Kan nggak mikirkan. orang itu hanya bisa melakukan, Itu yang dia pengen lakukan. tapi ketika dia merasakan nggak bisa. Nah, Sakit mas. kamu tadi bilang apa? Khawatir. Seperti ini Ki Bilangun, ya. Menghadapi posisi seperti itu jangan ambil kecerobohan. Belum tentu kabar yang kita kasih tahu kepada Ki Wisage itu malah justru membahayakan nantinya. Lebih baik kita mainkan. Dia juga bermain, kita main lah. Main apa mas? Kartu piung kok. Takutnya kan dia juga berbohong ya mas. Iya. Atas itu, saya harus bagaimana? Apa memang benar sih si istrinya itu nggak pulang kemarin? Saya menunggunya. Waktu saya meninggalkan, karena saya tidak boleh mengupik, kan saya menunggu. Ya. Tidak menemui yang. Berarti pergi sama si Dimokso ya? Besar kemungkinan. Jangan-jangan itu ke kerajaan Kurandana. Dari gerak-geriknya memang. Tapi Kurandana memang orang ngomong kok dia. Nyai Ratu memang sangat mencintai Dimokso. Cinta boleh, bodoh jangan ya. Itu pesan saya. Ini gimana keadaannya? Bonyok doang apa? Ramal kok nggak bisa ngeramal diri sendiri. Pakai khawatir. Jangan itu harusnya ramal diri sendiri. Kemarin gimana? Apa tuh? Nih, nanti apa yang terjadi coba ditanya coba. Ini mohon maaf sebelumnya. Jenengan kan peramal hebat, bisa meramalkan makhluk-makhluk, bahkan kami pun orang sampai diramal. Tapi jenengan nggak bisa ngeramal diri sendiri. Mau dipukulin. Iya. Gimana itu bisa terjadi? Iya. Apa Saya jika kejadian yang sudah mendekat itu memang susah diramalkan. Kan biasanya kan juga enggak? Kan biasanya jenengan kemarin katakan itu lewat mimpi. Berarti kan harusnya jauh-jauh hari sebelum ini kejadian, jenengan harusnya sudah bermimpi. saya akan dipukulin. Aduh. Kayak penting loh edukasi. Sebenarnya peramal bisa temenan apa orang sih? Iya. Tanya nggak wah? Apakah jenengan cuma hanya Ngarang? mengarang? Yang dia sombongkan itu dia bisa karena itu turunan. Tanya. Kau pernah yakin nggak dengan ramalanmu itu akan terjadi benar? Ya. Saya yakin. Modalnya yakin aja. Nah, misalkan kalau Kembali lagi kepada mereka yang mereka tanyakan apa dan petunjuk apa yang saya dapatkan. Lah, Biasanya katakan seperti ini. Saya kan orang baru kenal jenengan. Caranya jenengan meramal saya itu gimana? Apakah benar dapat wilapat dari mimpi? Apakah benar dari melihat wajah? Yo, Saya tahu jawabannya. Dia membaca psikologi orang yang di hadapannya. Hah?
Hah? Triknya gitu. Saya harus mengenal dirimu terlebih dahulu. Butuh berbicara. Ya, tentunya harus berbicara. Jika baru kenal seperti ini, ya susah. Jadi kemarin itu sok-sokan medek anak kamu laki-laki, anak kamu perempuan kayak gitu asal berarti. Ya, Tapi saya akui Saya akui Tuhan, benar itu sih. benar. Anak saya perempuan, anak dia laki-laki, anak dia perempuan, itu benar. ya Itu kan bukan ramal sih, Dos. Mungkin saja Ya itu terkan yo. Itu ucapan yang menebak sangat loh. bijaksana. Menebak tapi dilalah benar. Meramalkan yang belum terjadi. Coba anak saya laki-laki apa perempuan? Belum punya anak. Bener. Benar gue. Ramalan. Hah? Iya, Tebakan. memang dia masih bujang. Dengan Bujang gandor tapi. bisa nebak itu apakah seketika cemplung atau berpikir terlebih dahulu sih? Mungkin. Pas terus. Saya tidak. Oh, omongan yang tidak sadar. Itu turunan. Turunan sih ya, berarti ada mungkin ada turunan yang jenengan Ya dulu mungkin yang saja membisikkan dari gitu. kakek saya. Oh iya. Iya. Paham. Lah kakek di sana lagi ditanya sama malaikat berapa, aku malah mikirin kamu. Saya kakek juga kok. Kalau meramalkan sesuatu, Jangan jangan membuat. yang membahayakan banyak orang nantinya, kayak yang meramalkan Raja Wisage. Ya kalau perihal Kan saya sudah jelaskan. Apapun yang saya ucapkan kan tergantung mereka menyikapi seperti apa. ya memang. Tidak semuanya makhluk itu pintar seperti yang kau pikirkan. Jangan pernah meramal yang membuat jadi beban pikiran. Kalau orangnya cuma pikirannya pas, Misalkan, nih, kamu meramalkan saya nih, kamu di umur sekian akan mendapatkan sebuah permasalahan yang besar. Kamu tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Kalau saya tidak bisa menerima, ya mending saya mati sekarang. Resikonya. dosa berapa yang sudah kau kantongi gara-gara ramalan ngawurmu itu? Ya kan saya hanya mengikuti arahan dari kakek. Saya biar berguna. Seperti itu saja. Berguna bukan caranya seperti itu. Kalau saya merasa saya memiliki keahlian seperti itu, ya saya salurkan. Iya, saya tidak membatasi keahlianmu, tapi menjadi bermanfaat dan berguna banyak cara kok. Mungkin saja kau memiliki ilmu bisa membaca karakter dari musuhmu secara cepat. Ya bisa kau gunakan ketika kepada mereka yang berbohong, kan bisa. Kenapa digunakan untuk menebak sesuatu ramalan dan kau dikasih uang? Berarti saya harus bagaimana? Apa tidak semua harus saya terima? Maksudnya apakah jika ada yang bertanya padaku, jika itu membahayakan tidak saya jawab? Yang disampaikan yang penting-penting saja. Contoh nih, kira-kira uang saya habis hilang. Kira-kira siapa yang mengambil ya Pak Pramal? Ya, saya biasanya mengatakan Rumahnya yang di utara. di utara itu kan. Atas dasar apa kamu rumahnya di utara? Ya karena mereka itu habis ke utara. Nah, itu kan apa itu tidak jadi fitnah. Saya tanya, lah si rumahnya utara sih, si Kasram, paling ya Kasram. Nah itu kan berarti mereka yang mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi kan itu atas dasar kamu yang mengucapkan di sebelah utara. Justru saya malah untuk petunjuk. Itu kok yakin benar sih di utara? Ya kan seperti yang saya katakan, saya harus mengenal dulu. Ceritanya, Ya ceritanya bagaimana? akhirnya kok Ini dari sana. Itu memang tidak mudah. kalau seperti meramal itu. jodoh, tak apa-apa. nih seperti ini. Jika ada yang menanyakan kepada dirimu, lebih diajak ke motivasi. Ini saya ini, wah tenang, bentar lagi juga kamu bahagia, kamu senang, kayak gitu. Uangmu hilang, wis nggak usah dipikirkan. Itu mungkin rencana dari Gusti Allah agar Kau akan digantikan. hartamu dibersihkan, dan kok jika nanti bersih, uangmu akan dilipat gandakan. Ya seperti itu baik. Rumahmu di mana? Sebelah Pak Guru Eko. Ciarus. Mungkin saya bisa bermain ke tempatmu. Ngapa? Belajar.
Ya tidak, kita bercerita. Oh, bercerita. Ngeri banget cerita. Jadi Apa yang dibaca dari perbincangan yang sesingkat ini? Saya lagi banyak pikiran. Ini gelap. Kita bisa membaca gelap. Peramal dikasih gelap ketemu Mas Gana kalau teh Untuk ramal. menebak sesuatu harus pikirannya jernih. Jika saya ditekan dengan adanya masalah seperti ini, gelap. Sudah seperti ini, Wilangun. Saya akan menemui Sri Mokso. Saya meyakini perempuan Istrinya bisa istrinya Wisaki itu bersama bersama Rimokso. pasti. Tapi tunggu, kau tidak usah ikut campur dan tidak bisa ikut datang ke sana. Dan Tidak jangan menuntut. katakan ke Wisage. Kau sekarang cari tabib, luka-luka kecilmu itu disembuhkan terlebih dahulu. kalian punya kenalan apa tidak? Ya punya tapi tidak Namanya bisa Wakitul. Wah itu, Ya, baiklah. Oh tuh. Ponidinnya ada. Tapi ini masalah kecil ini, insya Allah mantri Wakitul bisa. Mantri waktu itu. Ya, kalau tabib Ponidin itu dokter. Baiklah. Kamu jawab apa? Itu juga sendiri. Kamu jauh gitu. Saya ramalkan nanti kamu ketika bertemu dengan ini kita akan terjadi kejadian ini gitu. Dari gelap gitu. Nah, gitu kan. paling cantik itu, ramalan paling cantik. Amin. Gitu kan semangat udah aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak habis pikir teman-teman, seorang raja yang begitu arogan, Begitu beringas katanya ya Mas. begitu bengisnya si Wisage datang dan menjatuhkan harga dirinya Sampai sujud Mas. hanya karena orang yang dicintainya. Tapi seperti yang jenengan tahu, ya, bahwasanya orang yang dicintai oleh Wisage sebenarnya itu berpaling hati. Itu yang menjadi Sakitnya permasalahan itu. besarnya. Sakit gak Pak? Karma memang. Hah? Karma itu. Makanya jangan pernah mencintai segala sesuatu melebihi cintanya kepada Tuhan. Saya pastikan nanti ujung-ujungnya tidak bisa kau nikmati dan kau miliki. Dan jangan pernah merasa memiliki sesuatu hal. Jangan ngomong di sini. Nanti di channel Celoteh Kaset Baik. Ya, oke. Nanti subscribe channel Celoteh Kaset. Nanti di situ ada pembahasan receh. Nanti Dibocorin itu. Lagi persiapan lagi persiapan dah. Viral ya, viral.